Ya. Yes. Silakan. Langsung stop video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar yang melanjutkan belajar Excel-nya lagi dengan kita. Sebelumnya mohon maaf karena minggu kemarin udah terlambat, nggak ada kelas karena kita ada acara yang lain. Insya Allah kita susul hari ini dan minggu depan ada kemungkinan ada perubahan jadwal juga karena jamnya tempuk sama acara yang lain yaitu acara seminar vaksinasi kalau nggak salah. Sesuai info dari Mas Adi. Oke, lanjut aja. Kita langsung ke share screen. Kemarin review sedikit. Kemarin kita minggu terakhir kita saya menjelaskan tentang pembuatan tabel serta beberapa format yang dibutuhkan dan termasuk pengaturan halaman sebagai ya boleh kata hampir semua, hampir 50% untuk pengaturan halaman. Sekarang kita membahas masalah formula. Yang umumnya yang akan saya bahas adalah perihal yang sering kita bikin saya sebagai IT untuk beberapa analisa data, saya cuman hampir semua ini yang saya pakai. Terus apalagi beberapa pengolahan data yang untuk data peduli WNI yang tahun kemarin, itu hampir semua saya pakai VLOOKUP dan beberapa function yang lain. Juga grafik yang saya gunakan untuk mempresentasikan data yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita mulai untuk Excel-nya. Bentar. Di manakah engkau Excel? Oke. Kok ini? Ini. Kurang besar ya? Tak besarin. Kita view kembali ke normal. Tak besarin. Kelihatan ya? Tabel yang saya buat ini untuk sederhana aja. Function formula yang saya pakai pertama yaitu formula sum. Yang fungsinya untuk menjumlahkan sekelompok angka, data berupa angka, berupa nilai, berupa jumlah orang, jumlah pasien atau apapun itu bisa kita jumlahkan. Penggunaannya ada beberapa cara untuk membuat formulanya, seperti yang kapan hari saya jelaskan, bisa manual jika kita udah hafal, atau kita pakai dari menu yang ada, yaitu dari AutoSum ini. Ada di Home, ada menu AutoSum di sebelah kanan sendiri. Dengan catatan kursornya harus kita taruh di paling bawah deretan angka yang mau kita jumlah. Ini kita mau jumlah nilainya, kita taruh deret angkanya di sini, jumlahnya di sini, kita klik AutoSum. Ini bisa kelihatan rumusnya adalah sum dalam kurung sel yang keberapa, sel yang kolom D baris kedua yaitu sel D2 sampai D10, berarti D2 yang ini sampai ke D10 sampai yang terakhir. Nah, jika sudah kelihatan gini bisa kita langsung enter. Maka totalnya 704. Itu untuk sum. Penulisannya sama dengan sum sel berapa sampai sel berapa itu kita jumlahkan. Penulisan sum ini kenapa? Ini yang 704 jumlah apa, Mas Heri? Jumlah nilai. Ini sekedar contoh aja, Mas, untuk ambil nilai. Total nilainya berapa yang diambil semua siswa ini. Jadi ini cuma contoh aja. Yang saya ambil formula sum karena ini yang sering kita pakai. Paling gampang itu pakai menu ini dari menu Home. Terus kita ambil yang paling kanan ada
gambar sigma atau total sum, auto sum. Begitu kita klik auto sum, nanti akan muncul seperti ini, formulanya keluar, langsung kita enter. Ada beberapa contoh penulisan. Ini yang pertama seperti sama dengan sum. Bisa juga pakai sama dengan sum D2, D3, D4, D5, D6. Saya nggak mau, ini bisa ditulis semua, sama aja, D7, D8, D9, D10. Oke, langsung kita enter atau kita tutup kurungnya. Totalnya sama. Bisa juga kita tulis sama dengan D2 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D5 tambah D6 tambah D7 tambah D8 tambah D10. Totalnya sama. Nah, ini beberapa penulisan yang untuk penjumlahan. Pakai rumus sum. Pakai rumus sum juga, tapi dengan deretan sel. Atau pakai manual dengan angka penjumlahan tanpa formula sum. Itu sama semua. Nah, yang menguntungkan kalau kita pakai formular itu umumnya, itu kita gunakan sum untuk deretan sel yang berhubungan, yang berdempetan. Itu lebih baik pakai formula sum. Karena ini urut dari D2 sampai D10. D2 sampai D10 kita jumlahin semua. Kalau kita pakai formula yang kedua, hampir sama, tapi dari sini kita bisa skip. Aku nggak mau jumlahkan, aku nggak mau Petrus ini masuk dalam formulaku. Jadi yang D5 bisa kita hapus. Keluarnya beda. Ini kok beda, berarti ada yang kelewat penulisan selnya, ada yang di skip sama dia. 1, 2, 3, 4, langsung 6. 5-nya nggak kehitung. Itu bisa. Atau pakai penulisan formula manual seperti ini. D2 ditambah D3, ditambah D4, ditambah 5, 6, 7, sampai terakhir. Penulisannya sama. Untuk aku misal dalam kondisi tertentu aku nggak mau menjumlah baris yang punyanya Petrus ini untuk ikut dijumlahkan, yaitu tadi. Untuk sel yang ke-5 punyanya Petrus, yaitu ini. Sel yang ke D6 itu nggak usah dijumlahkan, berarti yang D6 dilewati. D5, sorry, bukan Petrus, berarti Suharsono. Nah, yang Suharsono dilewati, ini kurangi 77. Ini juga kita lewati, D5 kita hapus. Jadinya gini, itu untuk menu sum. Ya, saya hapus. Untuk supaya nggak bingung, misal aku mau ngapain ya, rumusnya sum itu apa ya? Itu bisa kita di mana sel kita mau jumlahkan. Misal di sini aku mau jumlahkan, ketik aja tanda sama dengan, maka otomatis Excel akan mengasih option pilihan menu apa yang mau kita pakai di situ. Dari kiri atas di bawahnya home ini ada count blank. By default akan kosong, akan blank pertama. Karena kemarin saya coba nemu ada count blank, klik count blank. Ini bisa kita klik tanda panah ke bawah, kita scroll. Ada banyak menu, beberapa menu function yang bisa kita pakai. Ini ada sum, ada if, ada count if, average, ada semua. Kalau semisal ini masih kosong, kita klik yang more function. Supaya kita tahu maksud dari function itu apa, bisa kita klik ini. Nah, kita pilih kategorinya apa. Kita mau ngerjakan tentang matematika, apa statistik, atau yang lain, itu bisa pilih kategorinya. Mau finansial, itu semua ada di sini. Nah, karena kita mau nyari sum, ada nggak menu function sum, itu kita klik aja di bagian function-nya, terserah di mana. Kita ketik S, ada nggak S? Oh, search. Terus scroll ke bawah, nanti akan ketemu sin, Q, SLN semua. So, terus sampai SU, STU. Nah, ini sum. Nah, ini ada sum. Kita klik sum. Oke. Maka penulisan rumus dari Excel-nya itu seperti ini. Sum angka keberapa?
Kalau kita udah tahu range-nya, kita ketikkan aja range-nya. Tapi kalau kita nggak tahu ya, misal ini bisa kita tulis angka manual 70, terus angka keduanya berapa? 80, angka ketiganya 45, 25, terus gini. Terus tambah. Jadi dia akan menotal semua angka yang kita isi. Seperti ini 80, 25, 23, 90, berapa lagi terus sampai ke bawah. Total hasilnya ini kelihatan. Jadi kita tahu oh totalnya sekian 72. Kalau kita klik OK, maka angka 372 ini akan tersimpan, akan tercetak di sini, muncul di sel ini. Kalau misalnya aku nggak mau tercetak, aku cuma mau tahu jumlahnya berapa, ya bisa dilihat di sini. Kita klik OK, nah OK 372. Nah, ada lagi yang tips lainnya, daripada aku nggak mau mencetak jumlahnya, aku cuma pengen tahu hasilnya aja. Kita blok aja angka-angka ini semua. Terus di kanan bawah itu ada kata-kata average, berapa count, ada berapa sum, ada berapa. Nah, ini kelihatan semua. Sum 704, oh berarti total dari semua yang saya blok ini adalah 704. Itu kelihatan. Ada berapa angka yang terjumlahkan. Itu kita hitung ada 9 angka, berarti benar nggak ada 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, benar ada 9. Rata-ratanya berapa kalau semua ini? Di sini bisa kelihatan, average-nya 78,22222. Dari sini kita bisa lihat, oh berarti average-nya kurang lebih sekian. Kita nggak perlu pakai formula, nggak pakai apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ini mau kita cetak, mau buat presentasi atau mau buat dokumen, ya mesti kita tulis di bawahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk formula sum. Kosong ya? Nggak ada ya? Lanjut. Kalau Mas Erik, kalau yang kita mau jumlahkan itu misalnya yang ada kan di situ nama-nama orang aja ya, nama A, B, C, D. Bisa nggak kita jumlahkan berapa jumlah orang yang ada di situ gitu? Jumlah orangnya? Iya, misalnya ya tanpa ada melihat kolom nomor tanpa ini. ada angka. Maksud saya di sini menjumlahkan yang bukan angka, misalnya teks, Ada misalnya berapa nama orang? A, B, C, D, ya jumlah orang. Jadi kita tahu ada berapa sih, berapa sel yang kepake gitu. Ini di blok aja bisa, Mas. Di blok akan kelihatan di bawah ini count 9. Berarti ada 9 orang. Di kanan bawah itu ada count 9. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ya. Oke, itu aja ya, nggak pakai sum nggak pakai. Nggak perlu sum. Mestinya ada sih kok, kondisi itu ada. Sama dengan count A ini kalau nggak salah. Bentar, lebih jelasnya di sini aja. Kita hilangin ini. Kita pakai count more function. Kita cari count A, ada nggak count A? Ini kalau nggak salah not empty, berarti yang ada isinya. Nggak peduli itu angka apa enggak. Nah, valuenya berapa? Dari ini sampai sini. Berarti ada 9. Oke. Gitu. Siap. Makasih, Mas. Orang. Jadi semua formula bisa kita cek dengan tanda sama dengan, kita klik more function-nya di sini. Kita mau cari apa, biasanya itu masuk ke statistik, biasanya cuma nggak hafal, jadi cari aja, mau count berarti untuk menghitung, cari aja yang count. Panjang amat. CU, langsung CU. Count. Oke, ini ada count E, count blank. Count blank itu kebalikan yang tadi ada isinya, Mas. Count blank itu dihitung kalau ada yang kosong. Contoh ya. Oke. Aku ngetik range-nya ini misal dari 1 sampai 9. Itu ada angkanya. Itu ada isinya, ya kan?
Tapi isinya 0. Kenapa 0? Karena semua udah terisi. Benar nggak? Sekarang Betul. aku ngapus yang Siti Arofa. Kok ada 1? Karena yang dihitung adalah yang blank. Nah, count blank. Dari range ini, ada yang kosong nggak? Ada 1. Di manakah? Nah, ini yang kita nggak tahu. Di manakah ini? Ini yang mesti ya pakai ya sedikit logika dan formula yang kita hafal. Count blank berarti dari sederetan angka yang kita blok ini ada 1 yang kosong. Di mana? Ini yang kita mesti cari-cari. Gitu. Baik. Ada pertanyaan yang lain, Mbak-mbak? So far. Oke. Kita next ke sum if. Dari sum ini udah oke ya. Tampilannya aku mau ganti nih ya. Kalau gini kita view page layout, total sumnya ada di sini. Aku mau total sumnya ini di tengah-tengah, antara ini di tengah-tengah. Gimana caranya? Yang masih ingat mungkin bisa ngomong atau kita bypass terus. Kita klik aja ini. 2 sel ini kita klik. Aku mau tengahkan total sumnya, aku mau taruh tengah. Caranya gimana? Pakai merge center. Ada di menu home. Terus geser ke tengah dikit, ada wrap text, ada merge center. Ini menggabungkan 2 sel dan menaruh beberapa sel dan menaruh tulisannya di tengah. Kita klik merge center, maka dia ada di tengah. Jadi di sini kita bisa klik tabelnya, misal mau pakai format, aku mau kasih tabel pakai border, outline-nya sama garis tengah, garis tipisnya di di tengah. Oke. Udah. Jenis kelaminnya kelihatan, kita double klik. Udah. Kurang lebih jadi total sumnya pas di tengah, nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan. Atau kalau mau di kanan kan bisa kita klik yang ini justify align right, kita klik kanan. Berarti rata mendekati ke angka totalnya. Oke, bisa kita lanjut ke next formula. Nggak ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Tarik, Mang. Tarik, Mang. Oke, sekarang ke sum if. Sum if ini aku mau tahu nih dari beberapa siswa ini aku mau tahu berapa nilai total nilai untuk yang laki-laki. Caranya seperti yang sudah saya tulis nih, ada sum if. Bisa kita klik sama dengan sum if, kita bisa cari, atau kalau udah tahu formulanya bisa diketik, terserah. Ada nggak sum if di sini? Sum if, sum if. Nah, ini ada sum if. Klik OK, sum if. Range-nya apa? Range-nya ini dari sum if. Oke, range-nya ini. Kriterianya apa? Kriterianya itu aku mau cari yang laki. Kita ketik laki. Oke. Range-nya yang mana? Range yang mau dijumlahkan ini. Nah, ketahuan angkanya 371. Kalau kita klik OK, berarti total untuk laki 371. Benar nggak laki 371? Kita klik. Untuk yang laki, Joko. Habis itu Petrus. Laki-laki Suarsono. Proko. Dika. Kenapa saya blok? Ya, saya tahu mastiin. Benar nggak 371? Ini di kanan bawah. Mana yang saya blok itu dia akan total sum 371. Oh ya benar, berarti totalnya untuk yang laki saja sebesar 371. Cara penulisannya kalau kita sudah tahu, tinggal sum if, range dari kolom yang mau kita jumlahkan dan kita cek kondisinya, berarti sum is ini, 2 kolom ini, 2 range ini, terus kondisinya apa? Aku mau yang kondisinya laki aja, berarti di sini kita koma laki, terus yang mau dijumlahkan kolom yang mana? Yaitu kolom D, jadi D-nya kita jumlahkan.
Berarti ada 3 parameter. Range yang secara keseluruhan, kita mau cek. Terus kondisinya apa, koma kondisinya. Dari range ini, kondisi yang laki aku mau cek. Terus yang parameter ketiga, dari range ini aku mau jumlahkan dengan kondisi laki tadi. Jadi penulisannya seperti ini. Gitu. Kalau untuk yang perempuan, untuk yang wanita, sama, karena kita sudah tahu formulanya, cara penulisan formulanya, kita bisa copy, atau bisa kita drag aja. Kok bisa ini? Nggak mungkin, karena formulanya beda, kita copy aja, copy, paste di sini. Kenapa kok berbeda? Karena ini yang penting ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Untuk penulisan formula, dan kita mau copy ke sel yang lain, pastikan ini kita kunci. Cara kuncinya gimana? Supaya kita kunci supaya nggak berubah. Kita kunci dengan pakai tanda dolar. Dari bukan C3, tapi aku mau C2. C2, dolar C, dolar 2, titik 2, terus dolar D, sampai dolar 10. Dolar D, dolar 10. Oke. Terus range yang aku mau jumlahkan yaitu juga D2 sampai ke D10. Nah, kok sama nilainya? Ya, karena sama-sama laki yang kita ambil. Oke, padahal yang kolom baris 12 ini untuk perempuan, jadi saya ganti yang laki ini dengan kata-kata, dengan syaratnya, kondisinya, yaitu yang wanita. Jadilah yang wanita. Mau mastiin, mau konfirmasi, kita klik aja yang wanita berapa, 80, ditambah 75, tambah 88, tambah 90. Benar nggak? Lihat di kanan bawah, 333, oh ya benar. Berarti formula udah oke. Paham ya? Di dua formula ini, formulanya udah benar. Cuman ada satu perbedaan. Bedanya adalah yang untuk wanita, itu koordinatnya, range-nya saya kunci. Ada tanda dolar, sedangkan yang untuk laki, itu nggak saya kunci, nggak ada tanda dolar. Efeknya apa? Mas Erik, mohon maaf. Ya. Mas Erik, ini screen yang Mas Erik tampilkan itu kok saya nggak lihat di sini ada laki, ada perempuan, apa screen-nya berbeda nih yang di. Benar. Saya coba Betul Pak Erik, screen-nya nggak berubah. Saya makanya barusan live dulu. Mulai dari dolar. Nih, sudah kelihatan nggak nih? Kelihatan sekarang. Udah. Ini. Tadi barusan saya live dulu karena mungkin saya gangguan sama internet, tak pikir. Maaf. Berarti setiap ganti screen harus ganti share lagi nih. Bukan PowerPoint soalnya. Iya, pantesan. Saya juga. Jadi yang tadi agak kurang mudeng juga. Saya bingung ini di mana ini lakinya, mana Mas Joko, mana yang ini. Yaudah, saya ulangi lagi. Untuk formula sum if itu di sini udah saya kasih contoh cara penulisannya. Sum if dengan koordinat keseluruhan dari kolom kondisinya sampai ke formulanya, dari kolom C sampai kolom D sekian. Terus koma, kondisi apa yang aku mau jumlahkan, mau aku tahu, mau yang aku pengen tahu, yaitu orang yang syaratnya laki. Jadi aku mau tahu yang laki-laki aja jumlahnya berapa. Dari total ini aku mau jumlahkan laki-laki aja, berarti aku range-nya C sampai ke D sekian, koma laki-laki, koma kolom yang mau saya jumlahkan, kolom D-nya. Jadi penulisannya gini, range C2 sampai D10, C2 sampai D10, kondisinya laki-laki, semua yang laki-laki aku mau jumlahkan, di kolom nilainya yang aku jumlahkan, yaitu kolom D. Itu penulisannya. Saya ketik, saya enter, total keseluruhan untuk laki adalah 371. Untuk cross check-nya benar apa enggak, itu
bisa kita cek laki 68, laki-laki 83, 77, 83, 60. Ini kita blok. Di kanan bawah ada total sum, ada count, ada average. Ini otomatis dari bawaannya Excel. Jadi ketahuan total semua yang laki 371, benar nggak 371? Oh ya benar. Nah, untuk yang wanita berarti kan rumusnya sama. Hanya kondisinya kita ganti dari laki jadi wanita. Kita copy tadi dari sini bawah. Kita copy ke bawah. 311. Kok beda? Padahal rumusnya hampir sama kalau kita teliti lihat. Ini C3, D11, laki, D3, D11. Kok beda? Ya, beda karena koordinat range-nya itu nggak kita kunci pada saat kita copy dari laki ke wanita. Jadi supaya benar pada saat sebelum kita copy untuk semua formula sebelum kita copy itu harus kita kunci. Gimana cara nguncinya? Cara nguncinya setiap range harus kita kasih $. $C, $2, $2, $D sampai $10. Oke, kondisinya lagi benar. Tetapi itu range-nya yang di total itu $D, $2 sampai $D, $10. Oke, sekarang kita copy. Copy untuk wanita. Benar. Tapi ini untuk formula laki. Aku mau yang wanita, ya, yang laki. Tulisan laki ini kondisi laki kita hapus, kita ganti wanita. 333, benar nggak 333? Kita cek wanita. Lakinya kena juga. Wanita. Totalnya berapa? Oh ya 333. Benar 333. Total keseluruhan berapa? Total keseluruhan ini ada dua formula yang bisa dipakai. Kita bisa pakai sum semua ini dari total semua, ya kan, 704, atau sama dengan sum yang dua ini aja laki wanitanya, hasilnya sama, atau penulisannya bisa kita ambil dari D11 ditambah D12. Sama enggak? Sum sel D2 X sampai D10. Kenapa kok formula? Karena ada tanda sama dengan. Karena untuk Excel semua yang berhubungan dengan tanda sama dengan dianggap formula. Supaya nggak dianggap formula gimana? Kita kasih tanda petik di depannya. Oke. Kasih tanda apa, Mas Arif? Tanda petik single quote, Mbak. Oh, oke. Oke. Untuk yang berikutnya sama, kita kasih tanda petik single quote sama dengan rumus sum sel D11 D12. Itu juga dengan ini sama dengan rumus D11 ditambah D12. Untuk melihatnya, cek aja rumusnya. Gitu. Ini untuk konfirmasi penggabungan sum dan total dengan sum if. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Erik, Ya. mohon maaf. Ini untuk sama dengan itu yang tanda tadi satu, yang Petik. apostrof satu di atas, itu bisa juga untuk penulisan zero di awal ya, biar zeronya ada tetap. Zero itu kalau kita tulis zero biasa gini bisa, Mbak, tapi dia dianggap number sebagai angka.
Iya, Tapi iya. kalau kita awali dengan tanda petik apostrof, satu single apostrof, angka 0, maka dianggap teks, dianggap string. Bedanya di sini. Iya, iya, iya. Ya. Soalnya kan apa namanya itu, saya di kantor, kalau pas request, kebetulan kalau request apa ya namanya ya, talabiah itu apa sih namanya? Request store lah, store request itu kan mereka punya kode sendiri kan. Di Ministry of Health-nya itu kan mereka punya kode, setiap item itu ada kodenya, ada beberapa kode yang diawali dari huruf 0 gitu. Jadi apa yang tadi tanda 1 itu bisa dipakai buat nyimpen 0 dulu ya, biar 0-nya nggak hilang gitu. Kalau dibuat gitu nanti semua dia nggak bakal bisa dijumlahkan. Misal nih Mbak ya, ini ada di sini. Sebentar, saya taruh di sel yang lain deh. Ini dah. Ini ada angka 123, ada 222, ada 0, ada 111. Dengan angka yang sama, saya taruh di sini, tapi ini semua saya yang ini aja tak gampang. Ini saya banyak kasih tanda petik. Ini saya sum dari yang pertama sampai yang terakhir. Totalnya sekian. Sama, saya sum dari yang pertama sampai yang terakhir. Totalnya beda. Kenapa beda? Berapa selisihnya? Selisihnya, supaya biar tahu adalah berarti yang besar dikurangi yang kecil. Oh, selisihnya 111. Mana angka 111? Ternyata ini angka 11. Kenapa dia kok nggak bisa dijumlah? Siap. Karena jadi kalau dia pakai tanda itu nggak bisa dijumlah ya? betul, dia dianggap teks. Oke, siap. Karena ada tanda petiknya di awalnya ini ada tanda petik. Kalau selama dia ada tanda petik itu dianggap teks. Ada itu satu yang pertama bisa kita cek, atau kita bisa cek dari sini Mbak, dari ini kolom ini apa menu ini. Kalau dia general berarti seluruhnya mestinya number, dianggap angka. Tapi karena ini satu sel ini aja dia seharusnya rata kanan, ini kok dia rata kiri. Semua angka yang rata kiri itu berarti umumnya dianggap teks. Apalagi kalau ada tanda ini tanda kecil hijau yang di ujungnya sini, itu berarti itu menandakan bahwa sel ini berbeda dengan sel sekitarnya. Karena semua number dianggap number, tapi satu sel ini aja yang beda, dia teks. Siap. Untuk merubahnya, itu bisa kita lihat selnya langsung, ada tanda petiknya enggak? Oh ada ya, berarti kita hilangi. Kalau ada tanda petiknya, kita hilangi. Maka langsung jumlahnya sama, selisihnya 0. Tapi kalau nggak ada tanda petiknya, itu bisa berarti format dari selnya itu udah diganti teks. Cuman perbedaannya lagi, totalnya waktu saya coba lagi F2. Masih dianggap angka, ini yang membedakan. Kadang saya juga bingung. Ini udah berupa teks kok masih dianggap angka. Itu yang penting hati-hatinya itu di situ Mbak. Misal kita jumlahkan semua, ternyata ada perbedaan. Nah, di antara angka-angka itu ada yang tanda-tanda hijau kecil nggak di ujungnya ini. Saya hilangi warnanya biar nggak bingung. Nah, hijau kecilnya, kalau kita selnya di sini ada hijau kecil, kita lihat apa ini perintahnya. Oh, berarti number yang di-store ke teks. Ini keterangannya. Berarti isinya angka, tapi dia dianggap teks, jadi nggak terhitung. Kita tahunya setelah kita cek total dari yang kiri sama total yang kanan, kok beda, berapa selisihnya? Selisihnya 111. Ada nggak di deretan ini yang angka 111? Oh, ada di sini. Ternyata dia teks karena ada tanda petiknya. Kita hilangi. Totalnya jadi sama. Gitu. Oke Mbak, ada pertanyaan lain? Satu lagi Pak, maaf. Ini kalau misalnya yang
kayak Bapak ini kan nulis nomor 1, 2, 3 gitu kan. Kadang itu kan misalnya kan suka ada pilihan tuh penulisannya seperti tanggal, apa seperti kan ada seperti itu ya Pak ya pemilihannya. Nah saya misalnya maunya seperti yang saya tulis aja, nggak mau berubah. Mau ditulis number ya number, kalau teks ya teks itu ada nggak kan di custom. Saya kadang press custom tapi tetap aja pas tulis angka lagi berubah lagi gitu. Gimana tuh Pak? Maksudnya gimana Mbak? Di sini ada angka misalnya. Ini saya hapus ya. Saya hapus ya. Di sini ada angka ribuan gitu. Iya seperti itu Pak. Kadang kalau kita nulis angka gitu jatuhnya jadi metodenya jadi kayak tanggal gitu. Nggak di custom tetap aja balik lagi. Umumnya itu dari tanggal ke angka umumnya ya. Tapi ini saya baru nyoba dari angka ke tanggal, saya baru nyoba. Itu biasanya kita klik kanan aja 2 sel ini, kita masuk ke format. Oke, kita ambil number. Kita pilih tanggal karena kita tahu ini pasti tanggal. Kita klik date. Formatnya ini kita klik OK. Maka tanggalnya adalah ini. Seringkali data yang berupa tanggal itu pada saat kita buka filenya dia berupa angka. Kok bisa? Nah, karena Excel fungsi dia ngeceknya itu by default ngitung tanggalnya itu dari tanggal 1 Januari 1900 kalau nggak salah. Itu dihitung dari tanggal itu sampai ke hari ini itu ada berapa hari ya, kurang lebih sekian ribu hari, sekian ribu puluh hari. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya ada, kita tahu nih, di kolom ini itu berupa date. Jadi ini pastinya tanggal, nggak mungkin angka. Ya, solusinya tinggal klik aja satu kolom ini, kita rubah dari sini bisa, mana sort date, maka keluar, oh ya benar, ini tanggal yang benar nih, itu pasti. Tapi kalau ini kolom yang lain, berupa angka apa ya, selain tanggal lah, misal total liter besar. Nah, itu jangan pernah dirubah ke karena udah pasti itu angka. Kurangi nolnya dong. Gitu, Mbak. Jadi tergantung. Kalau misalkan kita maunya custom nih, pokoknya apa yang saya tulis itu yang muncul gitu nggak berubah, gimana Pak caranya? Maksudnya dua angka ini nggak berubah ke tanggal, nggak berubah ke apa? Kadang ada kayak tadi Bapak kan ada titik terus 002-nya kan di ujung. Nah, kita maunya seperti yang kita tulis aja gitu, yang tadi Bapak ada gitu. pilihan itu yang kita maunya seperti yang kita tulis aja, nggak berubah gitu. Gimana tuh Pak? Gimana? Dari sini bisa klik kanan di format. Saya mau desimalnya ini nggak ada. Kita kosongin. Posisi number, ya posisi number desimalnya kosong. Iya. Jadi berapapun angka yang kita tulis, berapapun yang akan kita tulis. Apakah ada nolnya? Siap. Tapi kalau misal dari sini dari formatnya ini kita udah ada angkanya 3 digit atau 2 digit, maka semua yang kita tulis pasti ada angkanya, ada desimalnya. Apalagi ada desimalnya beneran. Nah, gitu. Siap. Siap, Pak. Terjawab, Mbak. Oke. Ada yang lain? Bisa dilanjut. Oke, kita next ke formula berikutnya, formula con. Formula con, kita gedein. Jumlah mahasiswanya berapa? Ini tadi yang ditanyakan Pak Mas Ibnu, itu pakai fungsi con. Aku nggak suka nih lihat bingung ini tulisannya gimana ya. Ini biasanya kita
kita nemuin kasus-kasus kayak gini, kita double klik aja garis antara kolom B sama kolom C, karena namanya kepotong, double klik aja. Maka otomatis melebar sesuai data yang paling panjang. Jenis kelamin juga harus tak lebarin. Nah, paling panjang jenis kelaminnya, berarti ini yang tak panjangin. Ini paling panjang apa ini? Enggak ada nilai. Kita klik garisnya, maka dia mengecil data yang paling panjang apa, itu yang dia akan menyesuaikan di situ. Oke, itu tips yang lain. Misal nih kolom nomor, double klik ininya, dia akan mengecil sesuai nomor. Sekarang kita count. Fungsi count untuk mengetahui ada berapa data yang kita butuhkan, yang udah masuk. Sama dengan ini bisa kita ganti langsung ke count. Kita sama dengan pakai itu sama dengan langsung aja count if count A, kita ambil yang ini ada count apa yang kita count, bisa namanya terserah kita mau mana yang kita cek. Aku mau lihat ada berapa orang. Itu. Kenapa 0? Ayo, kenapa ayo? Yang tadi dipakai Mas Ibnu itu count A. Kalau blank. Ini sekarang cuma count aja. Kenapa kok 0? Padahal yang saya pakai kolom B, yaitu ini. Karena nggak ada angka, Mas. Betul. Count itu akan menghitung jika ada angkanya. Jadi misal nih, kolom ini ada angkanya. Berarti dari kolom B, karena rumusnya count B2 sampai B10, dari kolom B2 sampai B10 ada angkanya enggak? Ada satu. Yang mana? Yang di baris 2, di nomor 2, yaitu 9. Fungsinya. Nah, karena tabelnya berupa jumlah nilai siswa, yang saya hitung bukan nama, tapi yang saya hitung kolom D, terisi semua dengan benar nggak, dengan angka nggak. Ini kita tulis bukan kolom B tapi kolom D, D2 sampai D10. Untuk menentukan. Ini kadang sering terpakai kalau kita benar-benar kalau datanya banyak, kita mau tahu yang terisi angka berapa, itu bisa pakai count. Kalau kita mau tahu ada data yang kosong nggak, itu berarti kita pakai count A. Yang tadi yang kita coba di depan tadi. Mana tulisan? Udah hapus. Gitu. Oke. Bisa dilanjut. Kita next ke formula average round. Kita gede lagi. Kita daripada saya satu-satu, saya klik semua dari sini, klik semua, double klik di salah satu kolom, garis kolom. Maka otomatis kolom A, B, C, D dan seterusnya itu akan menyesuaikan lebar masing-masing data. Itu lebih gampang dan lebih cepat. Nilai rata-rata average, sekarang kita mau coba ada berapa average-nya. Sama dengan average. Oh, salah. Average dari angka berapa? Nah, kita pilih angkanya dari D2 sampai D10. Average-nya berapa? 8,2. Misal saya minta 3 digit di belakang koma, gimana caranya? Ayo, yang udah tahu, kita lari ke menu di bawahnya general. Ini ada panah ke kiri, ada panah ke kanan. Kalau yang ke kanan berarti decrease desimal, desimalnya berkurang. Kalau ke kiri berarti desimalnya nambah. Nah, berarti aku pilih yang ini. Aku 3 digit desimal butuh. Aku gedein. Berapa digit desimal terserah kita. Ini cara pertama, cara keduanya bisa dari klik kanan, format,
Kita kurangi mau 5 digit, 4 digit. Gitu. Average. Kalau round berarti sama dengan round kurung buka numbernya. Aku mau yang ini, aku butuh berapa desimal? Aku butuh 2 desimal aja. Enter. Jadi 2 desimal berikutnya nggak dianggap. Ini kan ada 4 desimal. Di sini aku butuh 2 desimal. Berarti 2 digit yang terakhir, 22 ini dianggap 0 semua. Daripada bingungin ya kita digres saja. Nah, ini terserah kita, masing-masing individu kan beda-beda permasalahan di lapangan, mungkin di kerjaannya, mungkin di tokonya atau dimanapun beda-beda. Itu fungsinya average sama round. Average itu menjumlahkan rata-rata dari sejumlah angka, totalnya berapa, langsung otomatis dibagi total berapa angka yang dijumlahkan. Gitu. Ada pertanyaan? Ini Pak, maaf buat make sure itu tadi berarti yang kalau kita ketik sama dengan itu kayak round average-nya itu bisa kita ketik langsung ya, dia akan muncul sendiri. Iya, karena di menu itu biasanya ada Mbak, dari menu auto sum ini kelihatan nggak screen-nya ini? Saya kelihatan Pak, kelihatan. Nah, di menu auto sum ini itu kalau kita klik ke bawah ada menu average. Jadi saya ulang dari depan ya, saya hapus ini. Saya mau average-nya angka ini berapa, kita klik auto sum-nya ada panah ke bawah. Kita pilih average. Otomatis langsung semua formula tertulis dari angka pertama sampai angka terakhir, D2 sampai D10. Average itu otomatis. Kalau kita nggak tahu bisa pakai menu yang saya tunjukkan ini, auto sum ini. Iya, itu saya biasanya pakai yang menu itu, yang Bapak itu. Jadi kan lebih manual, kalau Bapak kan lebih cepat kayaknya. Ya, karena saya terbiasa, jadi biasanya saya ngetik manual. Saya ketik manual aja average, karena sudah tahu average yang dibutuhkan. Atau kita misal nggak tahu, pada saat kita ngetik pertama, average itu akan muncul beberapa option. Ini seperti yang Bapak Ibu lihat sendiri di sini ada beberapa menu. Menu yang mana mau kita ambil? Itu ada average, average A, average if S. Itu berarti ada kondisi-kondisinya. Kalau kita milih karena kita butuhnya average, kita klik yang average. Kita pilih average, kita enter. Maaf. Berarti diketik complete average. Kita kasih kurung buka. Kolom mana yang kita mau totalkan, mau kita jumlahkan, dan kita cari rata-ratanya. Kita enter. Dan itu harus satu deret ya, berupa kolom atau berupa baris. Tapi kalau misal aku mau average yang angka di kolom D sama di kolom E, misal gini. Misal ya, aku mau average dari ini sama ini sama ini sama ini. Enggak mungkin. Kecuali kita blok semua sama dengan average. Semua angka ini kita blok. Maka hasilnya itu total semua angka. Siap Pak, siap, makasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Sama dengan dari bingung, langsung aja pakai menu auto sum, pakai average. Average. Round ada nggak di sini round? Kita cari. Oh, nggak ada round. Pakai more function sama aja, keluarnya juga seperti yang dari sini. Oke, kita ke round. Angka ini berapa desimal? Saya butuh 0 desimal. Itu.
Rasta. Oke, ada pertanyaan? Kita next ke conif. Conif kita gedein lagi. Conif nggak bisa dibaca, bingungin, ya tak blok semua, klik. Aku ratakan kolomnya, klik, biar kelihatan semua. Jumlah laki ada berapa? Conif. Ini sudah saya jelaskan tadi di depan, sama dengan conif. Ini ada if. Nah, tapi umumnya kita tulis conif biar tahu. Range-nya mana? Range ini. Kriterianya apa? Kriterianya itu yang laki. Aku butuh berapa orang laki? Laki. Mau huruf besar, huruf kecil sama aja. Ada 5 orang. Benar nggak 5 orang? 1, 2, 3, 4, 5. Benar ada 5 orang. Ini kondisi con 5. Conif 5. Dari C2 semua orang ini, aku mau cari lakinya berapa, perempuannya berapa. Kalau bisa ada yang bisa jawab, untuk yang perempuan gimana nulisnya? Silence. Sama dengan conif, range-nya kita blok, koma, harus petik 2, kadang petik 1 tergantung Excel-nya Windows berapa, Microsoft Office yang versi berapa, itu beda-beda. Aku cari yang wanita. Langsung saya enter bisa. Berarti wanitanya 4. Mas Heri, Ya. itu ada nggak fungsinya untuk case sensitif? Kadang-kadang kan ada yang penulisannya huruf A-nya besar atau apa gitu. Bisa detect nggak kayak gitu? Sepertinya ada, Mas. Berarti yang ada itu case non-sensitif ya berarti ya? Iya, semua dianggap sama. Even uppercase, lowercase dianggap sama. Kecuali kalau misal salah satunya ini ada tanda minus, maka akan berubah. Atau kadang-kadang kita nggak sadar itu ada spasi di depannya. Bentar. Ini saya hapus, depannya ada spasi. Spasi. Tetap dianggap satu, bentar ya. Karena dia ada spasinya, Mas. Kalau misal ini saya... Iya, kadang-kadang kita salahnya di situ kadang-kadangnya. Nah, ini kita hapus. Oke, itu kalau saya ngecek, biasanya saya bikin gini, Mas. Ini kan ada spasi di depan, ya. Terus yang laki, yang ini, yang nomor 5, belakangnya juga ada spasi 2, misal. Jumlah lakinya juga berubah, padahal tadi 5 kan. Biasanya saya bikin temporary kondisi, itu pakai rumus, aku mau menghilangkan spasi di sebelumnya dan setelahnya. Caranya gimana? Pakai formula trim kolom ini sampai kolom ini. Kolom ini aja. Lagi. Dan ini untuk apa itu, Mas Erik? Bentar. Trim itu untuk menghilangkan spasi di depan suatu kata atau kalimat atau sentence dan di belakangnya. Jadi aku cuma benar-benar membutuhkan katanya, isinya, value-nya, tanpa spasi di depan dan di belakangnya. Oke. Nah, di sini kan ini rumusnya seperti ini. Trim itu untuk menghilangkan tadi spasi di depan dan di belakang. Maka semua lagi di kolom C2. Berarti yang ini saya hilangkan spasinya. C2. Ini juga saya copy tadi. Ini kan hasilnya begini, kosong. Saya copy, cara kopinya juga ini manual. Cara kopinya yang berikutnya, ini ada titik ini,
kursornya kita ganti ke tanda plus, kita drag sampai terakhir, maka otomatis di copy. Dan ini yang tadi ada spasinya, nih Lailatul ini depannya ada spasi, maka dia hilang spasinya. Sama yang si Suarsono, ini kan ada spasi di Suarsono apa ini? Oh ini si Petrus, ini ada spasinya di belakang. Di sini nggak ada. Kok saya klik, maksudnya keluarnya kok rumus Pak? Ya karena aslinya memang rumus untuk menghilangkan yang spasi di sini. Gimana caranya supaya nggak keluar rumus? Nah, di samping sini, ini bisa saya copy semua. Saya copy, kita taruh di sebelah kolom G, atau terserah kolom mana. Saya klik kanan, itu ada paste semua, atau paste value-nya aja, atau paste formulanya. Ini ada paste-paste yang lain. Nah, saya butuh value-nya aja, isinya aja. Jadi saya pilih yang value, yang angka ini, yang kedua. Nah, kan isinya sama nih hasilnya, antara kolom F sama kolom G. Yang membedakan di sini kalau saya klik itu berupa rumus. Tapi kalau di sini saya klik, itu langsung isi, berupa isi. Oke, nah sekarang membuktikan bahwa Petrus itu yang di sini ada spasi, di sini ada spasinya enggak ada spasi, ya kan? Dari huruf I langsung kursor. Sedangkan di sini dari huruf I ada space 2 digit, 2 spasi. Nah, pakai rumus ini bisa kita bikin conif, baru kita bisa bikin conif-nya. Conif yang ini, koma, lagi, huruf kecil biar gampang. Nomor 5. Ini sama dengan conif range yang sama untuk perempuan. Ini baru ketahuan. Kalau datanya dikit nggak masalah, kita bisa ngecek satu persatu. Kalau datanya ratusan, ribuan, puluhan ribu, wassalam, kita akan mata juling iya. Gitu. Ada pertanyaan? Mas-mas, mbak-mbak, ibu-bapak, ibu-ibu. Sorry. Bisa dipahami? Bisa Mas, aman. Oke, kita lanjut ya. Conif, sekarang proper concatenate. Nah, ini yang ini jarang saya pakai, tapi beberapa ada yang saya pakai. Saya gedein. Proper itu fungsinya apa? Seringkali kalau kita bikin suatu form pendaftaran online, itu kan yang isi banyak orang, macam-macam, ya kan? Ini kelihatan nggak screen saya ya? Ya Mas Ibnu? Kelihatan Mas, yang proper kan? Ya. Fingerstyle, Alif Master of Fingerstyle. Ya. Ya. Nah, di sini seringkali pendaftar, siapapun orangnya, itu kan macam-macam. Bisa yang seorang siswa, bisa seorang umum, bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, bisa anak kecil, kan macam-macam. Saat mereka ngetik isi nama lengkap Anda, ada yang isinya huruf kecil semua. Ada yang isinya proper seperti ini. Ada yang isinya huruf besar semua. Nah, itu kan macam-macam. Lebih amannya supaya kompak itu bisa kita pakai proper, yaitu proper dari teks yang mana, dari teks ini. Fungsinya proper apa kalau ada yang tahu nih? Kalau ada yang tahu jawab, kalau enggak ya kita lanjut. Sama aja. Belum tahu Mas. Wah, saya nggak tahu Pak, belajarnya otodidak nih. Ini Mbak ya, proper fungsinya saya langsung aja enter. Apa bedanya dari yang kolom ini, yang kolom A sama kolom C? Apa bedanya nih? Saya kasih warna aja.
Apa bedanya yang kolom A sama kolom C? Hurufnya ada yang besar. Betul. Ya. Hurufnya besar. Ya, proper itu menyesuaikan dengan Awal ya, huruf. awal satu kata itu dibesarkan. Itu proper. Ini saya turunkan aja biar nggak bingung. Saya turunkan di sini aja. Itu proper ya. Kalau ada lagi yang saya pakai, ini proper seperti ini pakai fungsinya untuk kelihatan kan fungsinya perbedaannya. Ya, semua Iya huruf besar. Pak, iya Pak. Pak, sebenarnya ini yang mau saya tanyakan baru ketemu. Karena kalau di Word kan ini kan ada ininya ya. Ada pilihannya ya. Kalau udah nulis semua kecil bisa digantikan ke mau semua Kalau besar atau ke setiap huruf ada ini, ada huruf Iya, kapitalnya. uppercase kalau semua. Iya, Uppercase kalau di semua. Excel kan nggak ada. Nah, ini yang baru ketemu, baru mau nanya sama Bapak. Alhamdulillah. ya ini fungsinya proper untuk yang semua huruf awalnya digedein. Kalau upper semua huruf nggak peduli depan kecil tengah belakang, depan tengah belakang itu semua digedein. Nah, saya tambahin satu lagi di sini di bawahnya deh. Kalau kita mau ngecilin bisa pakai lower sama dengan lower A2. Kalian kecil lagi semua. Itu. Jadi upper, lower sama proper itu untuk membuat huruf besar, huruf kecil. Oke. Pak, Ya. Pak, mohon maaf nih saya potong. Kalau cuman huruf pertamanya doang yang ini, yang besar, maksudnya nggak tiap kata gitu. Pertamanya doang. Nggak ada, Mbak. Itu manual berarti, Mbak. Ada formula lagi, misal ini yang diminta Mbak Masito kan seperti ini. Alif, dalam hal ini kan contoh ini, alif master of finger style. Seperti ini kan maksudnya, hasilnya. Benar nggak? Nah, kalau seperti ini, Iya, itu betul. Manual aja. gabungkan, Mbak. Ampun sih, ntar ini biar nggak bingung, saya pindahkan lagi ke bawah. Sama dengan, saya mau ngambil alifnya. Banyak rumus ini, Mbak. Proper. Bingung kan? Rumusnya. Left A4. Ditambah. Bentar, bukan ditambah ini. Gabungan koncaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. A4, 6. Oke, ini rumus di depan. Ini si kurang koma. Oops. Hihi. Proper left A4. Ini tetap potong-potong dulu, Mbak ya. Proper A4. Habis itu saya mau ambil mid-nya. Apa itu mid? A4, start berapa tuh 2, 3, 4, 6 sepanjang line A4. Saya mau menggabungkan, cara menggabungkannya ini, koma, T, koma, ini.
Ini cuman ini yang diminta Mbak Masito berupa gabungan beberapa formula. Yang pertama formula propernya saya ambil yang alifnya aja. Kenapa kok saya ngambil alif? Karena karena saya butuh yang pertamanya aja huruf besar. Bisa A4 karena di A4, 4. Kenapa 4 ini kalau mau dihitung lagi ada formula lagi untuk menghitung sampai ketemu spasi. Jika ketemu spasi maka itu dipotong. Saya ambil, maka aku ambil left, berarti kan sebelah kiri artinya left. Ambil yang sebelah kiri sebanyak 4 karakter. Berarti left itu ambil sebelah kiri sebanyak 4 karakter, berarti A, L, I, P itu 4 karakter. Itu yang saya ambil. Huruf pertamanya saya besarkan, berarti pakai proper. Ketemulah alif. Terus gimana ngambil berikutnya? Berikutnya itu saya ambil mid. Kenapa mid? Mid itu middle. Singkatan dari middle short. Untuk memudahkan penulisan kita ambil mid. Mid dari mana? Dari A4, dari ini. Huruf yang ke-6 dimulai ke berapa? Huruf yang ke-6 yaitu A, L, I, P 4, 5 itu spasi, 6 itu master dari M-nya. Berarti M ini huruf ke-6, berarti mulai dari 6, len. Apa len itu? Len itu panjang suatu kalimat. Jadi panjangnya dari M sampai terakhir. Berarti panjangnya ini berapa? Panjangnya alif sampai fingerstyle ini panjangnya berapa? Itu bisa kita lihat gabungannya. Maksudnya itu adalah sama dengan len dari A4. Panjangnya berapa? Total hurufnya alif master of fingerstyle itu ada 26 huruf. Kok bisa tahu ya? Ya pakai rumus ini len A4. Len dari panjangnya sel ini berapa? 26. Nah, tadi lennya dari huruf yang M sampai 26 huruf ke belakang itu diambil, maka munculnya master of fingerstyle. Supaya hasilnya benar, akhirnya saya gabungkan. Cara gabungkannya gimana? Pakai rumus concatenate. Gimana caranya concatenate? Ya, di sini ya kita tekan penggabungan dari C5 itu berarti alif, koma spasi, 1 spasi kosong, sama koma C6, yaitu master of fingerstyle. Kalau kita nggak tahu, misal nih tengahnya ini kosong, aku nggak mau ada apa, langsung aja digandeng. Apa bedanya? Nah, alif masternya ini nggak ada spasi, padahal di sini ada spasi. Nah, supaya memberi dia spasi di rumusnya ini, di rumusnya ini kita kasih spasi, koma spasi, koma C6, maka spasi. Bisa juga kalau misal kita mau pakai satu karakter yang lain, misal tanda minus, bisa, atau biar kelihatan minusnya ada banyak, jadi pokoknya gitu. Itu rumus. Bentar Mas Erik potong. Fungsinya ya. Koma itu dengan apa? Spasi apa? Koma itu untuk membedakan ini Mbak. Ya, warnanya jangan warna biru yang terang dikit. Biar tak jelasin dulu, biar warnanya jelas. Nah. Koma ini untuk membedakan teks mana yang kita gabungkan. Yang pertama itu dari C5, ya kan? Ini kan dari rumusnya ini kan ada tulisan concatenate, ini yang kecil, hurufnya kecil nih. Concatenate teks 1, koma, teks berikutnya, koma, teks berikutnya, koma, teks berikutnya. Jadi ada banyak teks yang mau kita gabungkan bisa, nggak ada batasan, cuma harus 10 teks, nggak ada. Kita mau gabungkan 5.000 teks pun nggak apa-apa kalau mau gitu. Nah, kalau yang tanda petik ini kita mesti pakai tanda petik atau single quote untuk menandakan bahwa itu ada karakter lain berupa teks. Bisa berupa spasi atau minus. Saya kasih spasi, sekian banyak spasi, kalau kita enter, efeknya seperti itu. Kalau misal aku nggak mau spasi, aku hilangin aja, gandengin aja. Jadinya nempel, karena nggak ada spasi, nggak ada apapun, jadi habis
Oh, jadi karakter lain yang ada di antaranya ya? Betul. Jadi menyisipkan karakter lain. Oke, oke. Aku bisa nulis saja O gitu, maka munculnya juga gitu, Alipo Master. Ya. Oke. Makasih. Sama-sama, Mbak. Tuh. Nah, ini banyak nih. Di sini ada menu proper sama left, di sini ada mid, ada land, di sini ada concatenate. Kok Pak Erik tahu rumus-rumus itu? Ya, karena sudah sering pakai, jadinya tahu gimana caranya. Itu tadi pakai sama dengan di sini more function. Kalau mau cari yang teks itu bisa kita pilih kategorinya apa. Aku mau semua tentang teks. Ini kita pilih teks. Di sini ada apa ini? Bad text, ada char, ada clean, ada code. Semua kalau mau nyoba-nyoba silakan monggo. Ini ada left, ada land, ada lower, ada semua kan. Ada mid juga. Kita pilih mid misal. Biar jelas penulisannya teksnya mana. Ini alif fingerstyle. Dimulai dari angka ke berapa. Saya mau dimulai dari angka, saya random, saya mau angka dari angka 10. Diambil berapa digit, berapa karakter yang mau diambil. Aku mau ngambil cuman 5 digit. Hasilnya apa? Ini bisa kelihatan hasilnya. Berarti tulisannya hasilnya adalah R of. Kita klik R of. Kok bisa? Karena yang kita ambil, karena yang kita ambil adalah dari A4 ini, alif master of fingerstyle, kita ambil angka ke-10, karakter yang ke-10. Mana karakter 10? A, L, I, P ini untuk 4, spasi 5, M-nya 6, A 7, S 8, 9-nya T, terus E-nya 10. Berarti E mulai E, diambil berapa digit? Diambil 5 digit. Berarti E, R, spasi, O, F. Itu udah 5 digit dari E, R, spasi, O, F. Ya kan, 5 digit. Kita enter, maka R of. Jadi kita mengambil bagian dari satu kalimat. Ini yang sering yang perlu diperhatikan nanti kapan aku mau ngambil, sorry, ada spasi, ada B. Kapan aku mau ngambil dan berapa karakter yang aku butuhkan. Itu yang fungsinya mid itu middle. Oke, ada pertanyaan? Ada banyak di sini. Nah, di bawahnya ini saya lanjut ya. Di bawah ini ada rumus concatenate. Nah, concatenate sama seperti ini. Udah saya jelaskan di pertama. Concatenate berarti gimana nih nulisnya nih? Mbak Lisa, kalau mungkin udah paham. Tadi nanya. Apa? Ini rumus concatenate untuk menuliskan teks 1, teks 2, teks 3. Gimana caranya? Jangan aku kan tadi cuma tanya doang. Aku jadi bertanya-tanya nih. Yang lainnya lebih jago no. Mas Ibnu, Mas Sita. Ayo yang para pekerja Pak dong Erik. yang harus ini. Pak, kayaknya butuh ini nanti kalau insya Allah COVID udah selesai, butuh langsung ini kayak kelas gitu, biar Masya Allah. Insya Allah lah kalau ada baru. waktunya Mbak, ada waktu ada. Aku usul Mas Erik. Ya. Setiap habis gini kelas gini ada tugas, jadi semuanya aktif. PR. Itu rencana saya Mbak untuk hari ini. Ayo. Nih kalau aku kan cuma ibu rumah tetangga. Nah, yang pekerja-pekerja ini kan on off lagi saya. Nggak boleh. Kasih tugas terus japri ke Pak Erik, Pak. Ini gimana? ini kita tulis ya. Ini untuk rumus concatenate ini yang teks 1, teks 2, teks 3 sama seperti tadi yang saya tunjukkan. Kita sama dengan concatenate. Buka kurung. Terus habis itu kita mulai dari mana? Kita mulai dari quote ini. Berarti bisa kita
klik langsung ke selnya, berarti Oke. A14, koma, berapa lagi, teks 2, dingin, koma, teks mana Sekali. lagi. Sekali. Nah, Oke. nggak ada lagi kan, nah, kita enter atau kita kurung tutup. Tutup. Nah, benar nggak tulisannya kayak gitu? Enggak. Bagus nggak? Harus ada spasi. Enggak Nah, bagus. harus ada spasi, berarti dirubah di Bin- mananya nih? Tanda bintang, spasi, tanda bintang lagi. Bisa? Kita ketik bintang, spasi, bintang, Koma. koma. Terus Setelah yang 14, yang B-nya setelah B juga. Nah, itu bintang. spasi, bintang, koma. Oke. Benar nggak? Oh, salah. Oh, enggak. Ayo, apa yang salah, Mbak? Tadi ada apa ya? Titik 2 ya? Petik 2, Mbak. Kok titik 2? Koma 2 ya? Petik 2, petik 2. Tanda petik. Quote. Double quote. Quote ya? Double quote. Double quote. Nah, kalau gini, enter. Nah, ini udah benar. Oke. Itu fungsinya untuk concatenate. Penulisannya seperti ini. Bintang itu jadi ingat WhatsApp soalnya. Concatenate fungsinya menggabungkan beberapa kata, terserah, berapa banyaknya terserah, sebanyak yang kita mau pun nggak apa-apa. Dengan format kata apa aja yang mau kita gabungkan tuh dibatasi dengan koma, dibedakan dengan koma, terus habis itu kata apa lagi, koma, kata apa lagi, koma. Oke, udah dicatat Ibu-ibu, Bapak-bapak? Nah, Mas Erik, pertanyaan lagi ya. Kalau Ya. kita pakai concatenate begini, misalnya ada 10 atau 15 kata. Masa kita semua pakai double quote terus? Kalau bisa nggak kalau kita sekaligus? Kalau selnya itu nggak usah di double quote, Mbak. Tapi kalau ada karakter lain selain kata yang kita mau gabungkan, itu baru pakai double quote. Misal mau pakai spasi, seperti ini ada spasinya, itu harus kita double quote. Atau pakai tanda garis bawah, itu pakai double quote. Bisa kita atau karakter yang lain. Jadi di antaranya ini bisa kita ganti dengan karakter lain. Saya ganti garis bawah. Yang di sini saya ganti pakai plus. Tapi itu di belakangnya lagi saya ganti pakai, saya tambahin tanda pagar. Nah, ya, itu nanti keluarnya jadi seperti ini. Jadi katanya sendiri kita nggak usah double quote, tapi karakter lain yang bukan di dalam kata itu, ya itu baru kita pakai double quote. Gitu. Ini saya gabungkan saya bisa gabungkan dengan kata yang di atasnya atau tempat yang lain. Misal saya tambahin A2, dia langsung balik ke atas, koma, spasi biar jelas, koma, saya pakai C2. Nah, jadi kita gabungkan beberapa sel di tempat lain pun nggak masalah, selama itu ada dalam satu rumus. Jadi keluarnya hasilnya seperti ini. Nah, kue dingin sekali, pagar, alif master of single style, alif master of single style. Kenapa ada dua ini? Karena saya gabungkan dengan A2 dan C2 belakangnya. Itu Mbak. Atau ini biar gampang, kasih sama dengan. Jadi ada pembatasnya antara kata sebelumnya dan setelahnya. Gitu. Oke. Tapi berarti nggak ada yang bisa sekaligus spasi yang seperti tadi, seperti awal tadi, jadi quotes, spasi quotes itu jadi nggak bisa. Misalnya aku mau bilang gini, saya pergi ke pasar hari ini untuk belanja persiapan besok, seperti gitu. Jadi nggak ada yang otomatis ya. Daripada kita harus selalu memberikan double quotes, spasi double quotes. Misal nih, yang terakhir ini, kalau saya gabungkan berarti kan concatenate, sel yang ke A15, ya kan,
Habis itu saya nggak pakai spasi, langsung aja ke B15, langsung ke C15. Ya kan? Hasilnya seperti ini. Benar nggak? Nggak benar sih. Nggak benar karena pergi ke-nya udah jadi satu, jadi apa? Nyambung. Nah, itu makanya di saat kita concatenate supaya membedakan dari kata sebelumnya dan kata berikutnya, kita kasih spasi. Nah, jadi saya pergi ke pasar hari ini. Nah, hari ini saya sama ke pasar hari ini gandeng. Kan kita jadi bingung. Itu untuk membedakan, itu fungsinya kalau kita mau nambahin bisa. Tapi kalau misal hari ini bisa dipakai sama programmer untuk menggabungkan apa namanya password atau encrypt decrypt, itu pakai seperti ini bisa. Itu pakai dia tambahin spasi, dia hilangin spasinya, itu bisa. Gitu. Bedanya cuma di situ, Mbak. Fungsinya quote di situ, single quote atau double quote, karena beda versi, beda penulisan. Ada yang pakai double quote, ada yang pakai single quote. Oke guys, ada yang lain? Kita next nih. Udah 10:30, cepat aja. Oke, next rumus, next formula. Kita gedein lagi. Kita hapus biar mana? Delete. Biar deketan. Kita gedein lagi double. Ini udah dijelasin semua nih. Upper, berarti fungsinya upper apa nih? Upper B3. Buat besar semua, Pak. Awal besar. Semua besar, semua huruf besar. Iya, semua huruf besar. Dikandani ngeyel. Bisa. Lower, kalau lower apa? Kecil. Kecil semua, Pak. Oke, nah kalau left. Sebelah kiri. Berapa digit sebelah kiri maunya? Dari B3 mau berapa digit? Saya mau 10 digit. No left. Mid saya mau dari B3, saya mau angka ke-3, butuh 5 digit, 5 karakter. Munculnya apa? Kalau right fungsinya apa, Mbak? Mas. Untuk apa namanya line space-nya dari mulai sebelah kanan, yang di sebelah kanan yang lurus ya? Diambil yang paling kanan. Jadi right kalimatnya butuh berapa karakter yang mau diambil. Jadi di sini saya mau pakai 4 karakter yang mau diambil. 4 karakter paling kanan. Itu fungsinya. Kalau len fungsinya apa? Yo, tadi dijelasin semua tuh. Tadi len apa ya? Kok aku lupa? Len dari B3. Ini kan ada tulisannya nih, len terus habis itu teks. Berarti harus berupa teks atau kalimat yang bisa dipakai. Berarti B3 berupa teks. Dani. Bukan. Len itu panjangnya. Length, ada lengthnya. Ya, kalau upper berarti dibesarkan. Kalau lower dikecilin. Kalau left berarti diambil berapa huruf yang pertama, yang sebelah kiri. Sebelah kiri, oke. Nah, left berarti left kan kiri. Berapa huruf sebelah kiri itu yang diambil. Aku nggak mau 10, ya. aku mau 3. Kelihatan. Kalau mid itu berarti berapa huruf di tengah. Jadi aku cuma mau ngambil 7. Ya, 7.
kepanjangan ya? 7 berapa digit? Itu 5 wis. Nah, ketuanya ada yang pintar. Nah, kalau right itu berapa karakter paling kanan? Dari belakang, dari kanan. Ya, dari belakang bisa, dari kanan bisa. Dari 4 karakter paling kanan dari nama dikandani Ngeyel yaitu Ayel. Kalau 4 karakter dari Proko Suharjo berarti Arjo. Nah, sekarang len itu fungsinya berapa panjang keseluruhan ini, berapa panjang berapa karakternya. huruf, ya berapa karakter di kalimat ini, di kata ini. Oke. Ini udah dicatat ya, udah diingat semua ya. Ya. Sekarang aku bisa beberapa cara aku bisa ngopi. Cara yang paling yang konvensional, yang umum, copy, drag sampai sini. Drag ke bawah. Ya, paste. Langsung semua ke copy. Oke. Cara kedua, ini kursornya kita select dulu yang mau kita copy. Habis itu kursor kita tunjukin ke tanda titik ini yang kecil ini. Ke kanan bisa kan? Enggak, kita copy ke bawah, jangan ke kanan. Oh. Kalau kita ke kanan, kalau kita sekaligus, ya. Nah kalau kita sekaligus dari begini terus tarik ke kanan sampai 17, nanti ujung kanannya bisa tarik langsung ke bawah. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Gini. Jadi langsung sekaligus kan? Ya. Ini mau saya tunjuk satu-satu. Jadi kalau gini berarti Mbak Lisa udah tahu. Ini bisa 2 cara. Oke, sorry. Ini bisa 2 cara. Kita double klik atau kita tarik, kita drag. Kita double klik, kita tarik langsung semua, ya kan? Atau kita double klik. Maka semua yang di bawahnya akan ngopi dari atasnya, dari yang kita blok pertama. Jadilah ini hasilnya. Gitu. Oke. Arasta, ya, sah. Ini up, low, left, mid, right, line. Nah, ada pertanyaan di sini. Ini kelihatan sama nih. Rofa. Ayo, ada pertanyaan enggak? Aman Pak Arief. Aman, lanjut. Next formula berupa VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini yang agak ngeri-ngeri sedap nih. Ini umumnya orang statistik yang tahu, atau di bagian saya pun sebagai IT juga kadang butuh juga informasi pemakaian huruf fungsi ini. Mungkin yang berhubungan dengan data pasti juga butuh ini. Fungsinya VLOOKUP itu, misal kita udah punya data di sini. Sorry, ini aja yang kita udah punya data seperti ini. Nah, sedangkan untuk laporan, penjualan untuk laporan atau data kita itu di luar terpakai kode C, D, A, E, B, bla 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 seterusnya. Nah, aku mau tahu C itu nama barangnya apa, harganya berapa, satuannya berapa, satuannya apa, gimana makanya biar cepat. Caranya kita ketik langsung, karena ini VLOOKUP, kita ketik langsung sama dengan VLOOKUP kurung buka. Yang mau dicari apa? Ini kan ada lookup value. Yang mau dicari itu adalah ini. Oke. Koma. Dari aku mau cari C ini di tabel ini. Ya kan? Jadi C range tabelnya, tabel array itu range-nya, jadi dari 2 ini, dari A sampai E, terus ke kanan. Aku butuh semua. Bisa aja sih aku ngambil cuma namanya aja, bisa. Karena kita butuhkan nama barang. Ya kan? Tapi biar gampang, biar tahu, atau ambil sini aja biar nggak bingung. Tabel array-nya di sini, terus koma. Kolom indeksnya kolom keberapa yang aku mau ambil. Di sini ada 2 kolom yang kita select, kolom A sama kolom B.
Berarti kolom A ini 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, terus. Karena yang aku mau ambil itu kolom 2, berarti kita tulis koma 2. Dari dua kolom ini, kolom A sama kolom B, aku mau ngambil kolom kedua. Nah, setelah kolom 2, ini ada parameter lagi, koma, range lookup-nya apa? Mau true apa false? Aku mau yang sesuai benar, exact, berarti yang false. Ini bisa 0, bisa 1. Nah, kita enter select. C, benar nggak C itu sarden? Kode barangnya C, kode barangnya C. Nama barangnya apa? Sarden. Benar nggak sarden? Oh ya benar. Nah, terus, hal yang sama, formula yang sama, aku mau tahu harganya untuk sarden itu berapa harganya. Pakai rumus yang sama, VLOOKUP, kurung buka, koordinat yang kita mau lihat, di tabel mana, di tabel ini, A, 1, 2, 3. Di kolom ketiga berarti kan, kita koma, kolom yang ketiga, dan false, koma, false. Berarti yang exact. Enter. Benar nggak 6.000? C, sarden 6.000. Oh ya benar. Sekarang untuk satuannya apa? Sarden satuannya apa? Sama dengan VLOOKUP, lagi, kurung buka, ambil yang mau dicari, koma, dari kumpulan tabel ini, range ini, koma, kolom keberapa? Kolom 1, 2, 3, 4. Oh, berarti kolom keempat aku butuh. Kolom 4, terus false. Enter. Benar nggak? Sarden itu kaleng. Oh, ya benar. Nah, ini yang penting sekarang nih. Untuk ngopikan ini ke bawah, bisa kita copy semua, atau yang tadi saya tunjukkan pakai double klik. Loh, kok sekarang nggak, kok semerawut, Pak? D itu benar telur nggak? D itu benar telur. Oke, benar. 8.000 kilo, benar. C, sarden 8.000, benar. Yang A, kok A not available, padahal A di sini ada. Nah, kira-kira salahnya di mana nih? E, sampo sanslik, benar. Nah, salahnya ini kenapa? Karena rumusnya yang kita pakai itu nggak kita kunci. Gimana kita lautnya itu nggak dikunci? Pada saat di sini, kita lihat rumusnya di sini, itu plain biasa, cuman A11, A2, B6. Yang kita kunci itu range yang pasti, dalam arti nggak bakal berubah. Karena range-nya ini kan nggak bakal berubah. Yang berubah kan cuman faturanya ini di sini. Berarti yang kita kunci adalah kolom untuk bagian yang range. Jadi dalam hal ini yang kita kunci. Caranya dolar A, dolar 2, sama dolar B, dolar 6. Ini kita kunci. Itu juga untuk yang harga. Ini juga kita kunci. Dolar A, dolar 2, dolar B, dolar 6. Enter. Itu juga untuk satuan. Dolar A, dolar 2, dolar B, dolar 6. Enter. Nah, sekarang baru kita copy lagi ke bawah. Double klik. Nah, bener dah. Mana copy? Mana copy? Gitu sekarang. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Mas Ibnu, Mbak Lisa, Mbak Masito. Belum Pak, tapi nanti kayaknya ini recordingnya harus diulang nih Mbak ininya lihatnya karena oh iya. Sama baby. Oke, siap. Nggak apa-apa. Nah, ini fungsi dari VLOOKUP seperti ini. Dengan menggunakan VLOOKUP yang perlu diperhatikan itu mengunci range yang kita pakai. Kalau kita lupa ngunci, nanti efeknya itu akan error, dalam arti not available. Contohnya ini tadi. Nah, ini kita nggak ngunci. Kenapa kok yang apa namanya ini? Nih
parameter yang pertama ini nggak kita kunci karena itu baru aku mau tanya itu. Nah, karena kalau kita kunci, ya nanti yang akan dijawab, yang akan dicek itu ya cuman sel ini aja. Sel yang ini nggak kecek, sel berikutnya ini nggak kecek, nggak bakal kecek. Misal nih, contohnya ini yang kita lihat langsung aja di sini, nih ya, kita kunci A14-nya ini kita kunci. Tapi range-nya nggak kita kunci, kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Kok not available semua? Tadi ada hasilnya. Kenapa? Nah, kita lihat rumusnya nih. Di sini A14 benar. Ini kan, ini A14. Oke, benar. Berarti yang dicek yang A14. Sekarang yang di sini. Loh, ini yang dicek mestinya kok ini kok A14 lagi, kok biru yang A ini lagi. Kalau ini, loh kok ini mestinya yang D. Nah, fungsinya itu, Mbak. Jadi apa yang kita log itu akan ke log ke situ terus. Jadi karena yang kita log itu A14, berarti yang ini yang kita log. Kemanapun range-nya itu yang dicari ini, A ini, bukan yang E, bukan D, bukan B, bukan itu terus. Ini juga kalau jadi fungsinya kita log ya supaya fix di range itu yang kita log. Jadi karena kita nyarinya yang ini, semua kolom ini ya, aku mau cari di tabel ini berarti kita nggak usah kunci, kita biarin aja. Jadi yang kolom pertama A11 ini nggak kita kunci karena aku mau cari C ini di sini, aku mau nyari D di sini, ini nggak bakal kita kunci. Parameter pertama nggak bakal kita kunci. Yang kita kunci adalah range-nya yang kedua, parameter kedua. Karena aku mau nyari semua ini kode barang di tabel ini. Kalau ada C di sini berarti aku butuh nama barangnya apa? Sarden. Gitu. Range ini yang kita kunci. Gitu. Sekarang telur ini udah dikunci belum? Oh, belum dikunci ya. Ini yang kita copy. Telur, copy lagi sarden, copy lagi abon, copy lagi bawah. Nah, ini baru benar. Ada pertanyaan Mbak Lisa? Sorry. Iya. Copy. Nah, karena kita udah kunci. Kalau kita nggak kunci, jadinya meledo-meledo. Meledo tahu meledo nggak ya? Miring-miring, nggak karuan. Ini untuk VLOOKUP. VLOOKUP itu berarti vertikal lookup. Jadi vertikal dari satu ini semua, kita cari di sini, di kolom ini, ke semua tabel ini. Dari kolom 1, kolom A, aku mau nyari ke data di B-nya. Benar nggak untuk nama barangnya itu, yang B itu berarti minyak goreng. Ada B nggak di sini? Oh, ada minyak goreng. Terus untuk yang D di sini telur, harganya benar nggak 8.000? Cari D di sini. Oh, ada telur, harganya 8.000. Satuannya kilo. Ini contoh, kalau misal datanya sedikit nggak masalah. Kayak kalau datanya sampai ratusan, sampai ribuan, nah itu yang masalah. Jadi kita mesti butuh formula yang tepat. Karena contoh di sini berupa penjualan, ya bisa kita lihat. Aku mau tahu hasilnya berapa, ini bisa kita total. Pakai rumus apa nih total? Sum. Berapa sum? Nah, total penjualan sekarang adalah sekian. Gitu. Oke. Nggak perlu satuan, karena itu sudah total keseluruhan. Satuannya macam-macam. Nah, ini untuk VLOOKUP. Sekarang kita beranjak ke HLOOKUP. HLOOKUP itu fungsinya hampir sama, hanya karena kalau VLOOKUP itu diambil secara vertikal, kalau HLOOKUP berarti secara horizontal. Hampir sama, cuman arahnya beda. Fungsinya, penulisannya juga sama dengan HLOOKUP, kurung buka. Aku mau cari
kode ini di tabel ini. Mas Erik, kalau H untuk apa sih? Kalau V kan vertikal. Horizontal. Oh, horizontal. Oke. Ya. Dari kolom F, aku mau nyari di range data ini, kolom H sampai kolom C, kolom L, koma, baris yang keberapa? Karena yang nama barang, berarti aku baris yang kedua. Karena nama barang, tulis baris kedua. Terus range lookup-nya apa? Sama seperti yang VLOOKUP tadi, aku mau yang tepat, exact match, berarti false. Untuk D, benar nggak telur? D, oh ini D, telur, oh ya benar. Berarti yang dia cari itu kode D, kodenya di sini. Kita cari kodenya, dia ada di sini. Terus baris yang keberapa itu? Baris yang kedua. Karena sudah saya sebutkan sini baris yang kedua, berarti dari D ini baris yang keduanya telur, muncullah telur. Kalau harga berarti baris ke-3. Kalau satuan baris ke-4. Nah, sama halnya kita copy aja juga sama. Biar nggak copy, aja dulu. Sama dengan lookup, biar paham. Aku mau nyari kode barang ini di range ini, semua termasuk kodenya harus kita blok. Terus sampai yang terakhir, oke. Di range ini, koma, harga itu di baris keberapa? Harga itu ada di baris ke 1, 2, 3, di baris ke-3, koma 3. Parameter berikutnya false. Tutup. Benar nggak telur 8.000? Telur 8.000, ya benar. Satuannya apa sekarang? Tulis lagi sama dengan lookup dari kode barang ini, koma range-nya semua, terus koma berapa? 1, 2, 3, 4, baris keempat, koma false, enter. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bisa nggak ini yang saya copy ke bawah? Supaya yang ini juga terjawab. Ayo, bisa nggak ini saya copy ke bawah? Dibuat seperti yang tadi. Gimana Mbak? Breaking up? Bukan? Kenapa? Yang tadi. Putus-putus Mbak. Apa sih yang not F? Tanda dolar Mbak. Kita lock Mbak. Iya. Dolar. Ya. Kalau kita kasih dolar, ini saya kasih contoh efeknya tadi ya, misalnya ini saya copy aja, nggak pakai lock. Saya cuma ngambil 3 baris di bawahnya. Not available semua. Kenapa? Karena B, F12 berarti B ini benar. Untuk yang parameter pertama, itu benar F12. Tapi range-nya ini jadi H2 sampai L5, padahal H2 itu berarti kan turun nih, range yang merah ini kan turun. Yang tadinya di A, sekarang jadi di baris pertama jadi kedua. Nah, sekarang huruf B di sini nggak ada B, makanya dia jadi not available. Di baris yang pertama ini nggak ada huruf B, jadinya salah. Supaya nggak berubah, ini berarti yang dari yang pertama itu harus kita lock. Caranya tadi kita ganti di sini pakai dolar, terus dolar, kita enter. Kita copy lagi, misal nih. Nah, nama barangnya udah benar. Tapi kok harga dan satuannya meledo-meledo, error semua, Pak. Berarti yang ini belum di-copy, belum dikasih dolar. Ya kan? Nah, ini harus kita kasih dolar juga semua.
itu fungsinya kalau kita main range, jadi harus dikunci. Satuannya juga harus kita pakai dolar. Sekarang kita copy semua. Dari pertama, dari sini, atau seperti caranya Mbak Adisa saja, kita double klik yang ini. Nah, kok cuma di situ? Karena yang terakhir, data terakhir di situ. Supaya terus ke bawah, double klik lagi yang paling bawah. Langsunglah. Udah benar enggak? Begitu. Mas Erik, Ya. ini nggak ada yang tanya nih tadi ini ya. Itu kenapa kok di bawah di bawah terakhir ada tulisan false? Kenapa nggak tulis exact aja? Ayo, gitu loh. Nggak ada yang nanya kan? Nggak ada. By default sih bisa ditulis, bisa enggak, Mbak. Ini umumnya saya makainya bukan false or true, tapi saya pakai 0 atau 1. Oke. Gitu. Jadi nggak masalah. Cuma membedakan false, true. False itu kalau aku maunya yang exact. Kalau aku mau yang true, nanti jawabannya akan seringkali akan berbeda dengan apa yang kita mau. Oke. Nah, misal nih, kita ambil true. Seringkali berbeda. Kenapa berbeda? Karena contohnya cuma seibrit. Kebanyakan. Jadi lebih bagus, sebenarnya lebih aman semua pakai false. Sah? Ya, atau pakai 0. Oke. Atau pakai 1. Tuh. Ya, saya sih seringnya pakai 0. Gitu. Lookup saya jarang pakai karena seringkali saya tambah bingung. Jadi mending saya pakai VLOOKUP. Kenapa? Karena umumnya data itu kan berupa seperti yang pertama, tabel-tabel kan umumnya seperti ini. Nomor absen atau nomor induk, biasanya kan gitu, baru namanya, nilainya, alamatnya, tanggal lahirnya berapa, kan bisa dilihat. Aku mau nomor induk sekian, itu namanya siapa, itu umumnya kan gitu. Sedangkan VLOOKUP itu bentuknya beda, tabelnya harus seperti ini, harus lebih detail, kebalikan dari VLOOKUP-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan, Mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas. So far sih nggak ada, Mas Erik. Oke, siap. Ini pas nih Kak, udah 5 menit, kurang 5 menit jam 11. Alhamdulillah. Saya. Wah, udah mau selesai ya Pak ya? Iya. Ada yang mau ditanyain, tapi nggak kayaknya nggak masuk di materi hari ini. Apa lain kali aja kali nanyanya? Untuk apa ini Mbak? Pertanyaannya Mbak? Jadi gini ceritanya, saya kebetulan nerima email untuk form untuk inventory. Jadi inventory itu ya, perhitungan tiap tahun lah. Oke. Nah, di emailnya itu ketika saya download gitu si formnya itu bagian atasnya itu nggak berubah Pak, diem. Ketika saya scroll itu bagian atasnya nggak ikut ke scroll gitu. Walaupun di print nanti kayaknya tetap ada kalau di print. Oh nggak ada, pas di print nggak ada. Jadi pas atasnya tuh nggak ikut ini Pak, kayak header footer gitu. Tapi kalau header footer kan nggak kelihatan ya. Kalau ini kelihatan Pak. Pas saya scroll itu cuman bawahnya doang yang scroll, atasnya itu kayak page atasnya untuk namanya misalnya klinik number, tahun, sama itunya tuh nggak ke scroll, nggak hilang gitu. Gimana itu Pak? Boleh dijawab sekarang apa nanti aja sih karena nggak sesuai dengan materi hari ini. Itu sebenarnya udah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Itu bisa kalau di screen-nya kita, di Excel-nya kita, itu bisa kita log Mbak. Misal di tabel yang sini. Ini kalau kita scroll kan header-nya ini kan hilang nih, langsung ikut hilang ke atas, ya kan? Nah, aku mau di screen ini yang namanya nomor, nama, jenis kelamin, nilai, dan tanggal lahir, ini aku nggak mau hilang. Gimana caranya? Kita kursor taruh di kolom, di baris kedua, di sini. Nah, di sini, di baris A2, habis itu kita lock screen-nya. View, kok view, wah lupa lagi. Kalau kita bingung.
Nah, kita freeze. Dari menu view kita freeze pane. Di mana kursor berada itu akan di lock di situ. Yang atas akan freeze, yang bawahnya akan scroll. Kita pilih freeze pane. Udah. Nah, sekarang kita scroll. Nah, berarti baris satu nggak bakal ikut ke scroll karena dia udah kita freeze. Freeze itu berubah akan di scroll di mana kursor kita berada. Ini pun di sini kita bisa pindah-pindah. Tapi pada saat kita scroll, cuman yang row yang pertama aja yang nggak pindah. Kalau kita mau remove freeze-nya ya kita kembali ke freeze, unfreeze. Udah hilang lagi. Terus seperti yang ditanya Mbak Masito tadi, di printernya itu header-nya nggak bakal hilang. Itu pada saat kita print itu bisa kembali kita masuk ke page setup-nya. Margin, custom margin, terus habis itu kita masuk ke page setup page sheet. Di sini ada tertulis row to repeat at top, baris yang mau diulang yang mau tercetak setiap halaman itu baris berapa. Ini udah saya pilih baris pertama. Berarti pada saat saya print, nanti akan muncul baris pertama ini di setiap halaman. Kok tahu? Nah, setelah kita print preview, maka akan muncul seperti yang kita mau. Halaman 1 kan ini ada. Kita next. Halaman 2 juga tetap ada, kita nggak ngerubah. Kita next, halaman 3. Halaman 3 juga ada, padahal nggak ada datanya. Kok bisa ada terus, Pak? Ya itu tadi, karena pada saat di sini, pada saat kita mau ngeprint, kita set di sheet-nya row baris berapa yang aku mau cetak di atas, di semua halaman. Padahal secara realnya di Excel-nya, kita cuma nulis di baris pertama, kan? Di bawah-bawahnya nggak ada lagi, kan? Ini terus sampai ke bawah pun nggak ada lagi. Nah, itu fungsinya untuk freeze untuk ngeprint. Aku mau ngeprint semua halaman harus diawali dengan baris ini. Caranya tadi berupa gampangnya dari page layout, margin, custom margin. Kita pilih sheet. Ini rows to repeat in top. Kalau kita mau kolomnya ini column to repeat at left. Berarti kolom, kalau misal aku milih yang ini, aku pilih yang kolom A, maka kolom A ini aja semua akan kecetak di halaman-halaman berikutnya juga. Begitu. Terjawab Mbak Masito? Iya Pak, iya. Alhamdulillah, syukran. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah waktunya ya, mau siap-siap ya? Iya. Saya kembalikan ke Mas Ibnu. Iya, Mas Erik, makasih atas waktunya. Dan juga teman-teman yang hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih dan juga salut atas semangatnya untuk terus belajar. Iya, karena waktu juga mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Erik yang sudah men-share ilmunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih PR-nya di grup, Mas Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih Pak Jangan Erik. bosan Pak Erik. Makin belajar kayaknya makin nggak tahu ini saya. Nggak apa-apa, Insya Allah Mbak. nanti bisa, Mas Ita. Teh, Heeh. nanti bisa lancar. Iya, Siap. Oh, Oke, ya. kapan-kapan ngumpul di rumah ya. Insya ayo. Allah. siap. Allah siap. Undangannya aja. Ya udah, tugasnya ntar saya tulis di grup ya, grup pengurus ya. Oke, Grup oke. pengurus Ya, sama Mas Erik. Excel. Ya. Grup pengurus Excel, aja, grup grup. Excel dong. Excel ya? Ya udah Excel. Iya. Excel. Grup Excel ya wis. Ntar saya remind lagi dah. Ayo.
Wes, Oke ya. yuk. Ya, Sun. Selamat Ya, assalamualaikum beraktivitas. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.